Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi di hari Rabu. Bagi yang belum presensi silahkan presensi terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan sikap sempurna. Berdoa mulai. Cukup. Oke anak-anak, hari ini Pak Kadot akan menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia dan nanti IPS. Nah, untuk kali ini bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kita akan masuk kepada tema yang ketiga, yaitu tokoh dan penemu. Anak-anak, Pak Kadot sudah membagikan 3 buku tema. Karena kita tidak bisa tatap muka secara langsung, jadi mohon anak-anak mandiri ya membaca buku tema yang sekolah pinjamkan. Tidak usah disuruh ayah, ibu, tidak usah, tapi kalian inisiatif sendiri. Karena di sana banyak sekali informasi-informasi penting. Nah, salah satunya adalah nanti kalau kamu buka di tema 3 itu ada tokoh dan penemu. Di sana nanti akan membahas tentang banyak hal. Ada tokoh internasional dan juga ada tokoh yang dari Indonesia. Nah, oke anak-anak. Untuk yang tema ketiga ini kalian nanti akan dituntut untuk bisa menggali teks dan menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah, baik secara lisan, tertulis maupun visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, berarti di sini kalian banyak nih yang dituntut. 1, bisa menggali informasi teks, kemudian bisa menjelaskan dengan teks eksplanasi baik secara tertulis, lisan maupun visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, paling tidak di situ ada 4 yang indikator yang harus kamu kuasai. Oke, maka dari itu silakan diperhatikan, disimak baik-baik. Untuk yang pertama, pengertian teks eksplanasi ilmiah. Mungkin di kelas 5 sudah belum ya diajarkan tentang teks eksplanasi. Kalau belum, di sini Pak Kadot ada catatan sedikit. Teks eksplanasi ilmiah adalah suatu teks yang berisi tentang penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Tujuannya teks eksplanasi ini adalah dibuat untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai suatu proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu. Misal nanti ada terbentuknya apa ya, contohnya ya hujan misalnya. Nah, itu kalau dibuat teks ada urut-urutan, maka itu termasuk teks eksplanasi. Gitu ya. Itu pengertian awal dari teks eksplanasi ilmiah. Kalian tadi sudah mengetahui pengertian dari teks eksplanasi ilmiah. Sekarang kita akan menggali isi dari teks eksplanasi ilmiah. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan sebelum kita mengetahui apa toh isi dari teks eksplanasi ilmiah itu. Cara yang pertama adalah membaca, atau kalau informasinya nanti melalui siaran radio, televisi misalnya, itu dengan mendengar gitu ya. Tetapi membaca atau mendengarnya harus dengan seksama, jadi yang cermat. Kemudian yang kedua, tentukan topik dari pokok paragraf.
Jadi setiap paragraf nanti kamu tentukan topiknya. Ini paragraf ini membahas tentang apa? Paragraf ini membahas tentang apa? Paragraf 3 membahas tentang apa? Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, menentukan ide pokok tiap paragraf. Nah, menentukan ide pokok dari tiap paragraf. Biasanya ide pokok ini letaknya di kalimat utama. Nah, jadi materi yang kemarin diingat lagi. Ini ide pokok ada di sana, inti dari kalimat utama. Oke ya. Kemudian yang keempat, menjawab pertanyaan berdasarkan topik dan ide pokok. Nah, menjawab pertanyaan kemarin materi sebelumnya sudah Pak Kadet sampaikan. Munculkan pertanyaan menggunakan 5W1H, gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia apa, mengapa, di mana, bagaimana, kapan, nah itu kan. Menjawab pertanyaan itu dikaitkan dengan apa? Dengan teks ataupun bacaan eksplanasi ilmiah. Oke ya. Kalau kamu bisa lakukan itu dengan runtut, membaca atau mendengar dengan seksama, kemudian kamu tentukan topiknya, ide pokoknya kamu tentukan, kemudian menjawab pertanyaan apa, di mana, bagaimana, kapan. Nah, itu maka kamu akan mampu menggali isi dari suatu teks eksplanasi ilmiah. Setelah kita mengetahui yang dimaksud teks eksplanasi, setelah kita bisa menggali, maka yang selanjutnya adalah menjelaskan ciri dari teks eksplanasi ilmiah. Apa ciri dari teks eksplanasi ilmiah? Ini diberikan agar kalian nanti kalau disuruh membuat suatu teks eksplanasi ilmiah, kalian bisa membuatnya. Ciri yang pertama adalah pernyataannya itu umum. Nah, jadi seperti kalimat utama, ada kalimat utama, kemudian yang kedua terdapat kalimat penjelas, diperinci dari kalimat umum setiap paragraf 1, kemudian diperinci menjadi kalimat penjelas. Kemudian bagian akhir nanti ditarik suatu kesimpulan. Nah, atau dalam bacaan tersebut ada simpulan. Simpulan itu semacam rangkuman gitu ya. Rangkuman dari apa yang dibahas dalam teks eksplanasi ilmiah itu. Nah, itu tiga itu merupakan ciri dari teks eksplanasi ilmiah. Jadi kalau kalian nanti disuruh membuat teks eksplanasi ilmiah, pokok-pokoknya tiga bagian ini kamu harus tahu, bisa membuatnya. Kemudian kalau kamu membaca suatu teks, kemudian kok ada pernyataan umum, ada pertanyaan umum, kemudian terdapat kalimat penjelas, kemudian kok ada simpulan, berarti ini adalah suatu teks eksplanasi ilmiah. Oke. Yang selanjutnya, yang keempat, menyajikan isi teks eksplanasi ilmiah menggunakan peta pikiran. Oke, ingat ya, peta pikiran ya. Bahasa lainnya adalah mind map. Nah, Pak Kadet kemarin sudah pernah menyuruh kalian membuat suatu peta pikiran. Pak Kadet juga pernah menyampaikan contoh peta pikiran. Tetapi kemarin setelah kalian mengumpulkan, Pak Kadet kasih masukan-masukan agar kamu bisa lebih bagus lagi. Yang pertama yang perlu kamu perhatikan adalah membuat peta pikiran. Yang pertama, membaca atau mendengar teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokoknya. Kemudian menentukan kata kuncinya. Kemudian yang keempat, menuliskan kata kunci yang telah kamu dapatkan itu dalam peta pikiran. Bisa kamu gunakan gambar untuk memudahkan dalam kamu mengingat atau membaca. Meskipun hanya gambar-gambar, meskipun kata-katanya hanya sedikit, tetapi kalau sudah dibuat menjadi peta pikiran, maka kamu akan bisa menceritakan secara utuh.
Oke ya, nanti Pak Gadot kasih contoh nanti. Yang selanjutnya adalah penggunaan kalimat efektif dalam teks eksplanasi ilmiah. Kemarin Pak Gadot telah menyampaikan juga tentang kalimat efektif. Meskipun hanya dari video, tentunya kamu kemarin harusnya juga meringkasnya. Kemarin Pak Gadot sampaikan di video itu kalimat efektif dan kata baku. Semoga kalian meringkasnya. Kalau belum, silahkan nanti dibuka lagi video yang sempat Pak Gadot kirim minggu kemarin. Gini, kalimat efektif itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, mengandung subjek dan juga mengandung predikat. Minimal itu, ada subjek, ada predikat. Kemudian yang kedua, menggunakan kata baku. Yang ketiga, tidak bermakna ganda atau ambigu. Jadi jelas gitu ya, maknanya tidak ganda, tidak double. Kemudian yang keempat, ejaannya sesuai dengan aturan PUBI, Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Kalau zaman dulu namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, EYD gitu ya. Sekarang ada istilah baru yaitu PUBI, Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Oke, itu anak-anak materi untuk bahasa kali ini. Mohon maaf ini tadi baru sempat dikirim nih nanti. Silakan ini nanti diringkas ya, biar kamu punya catatan ditambah dengan dari keterangan-keterangan Pak Gadot yang Pak Gadot sampaikan secara lisan. Oke, itu dulu. Selamat meringkas dan juga memperhatikan apa yang Pak Gadot sampaikan hari ini. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.